Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk video kali ini kita akan membedah kembali ya mengenai dari saham NCKL ini, yang mana saham NCKL ini paling banyak dimintai subscriber kami untuk kita ulas kembali ya. Sebelum kita ulas mengenai dari saham NCKL ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Adapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya, seperti itu ya teman-teman ya. Di sesi kali ini ya kita akan menjelaskan step by step ya. Yang pertama itu kita akan membedah mengenai dari analisa teknikal dulu. Terus yang kedua dari sisi fundamental, laporan keuangan, dan juga bandar asingnya itu seperti apa mengenai dari saham MCKL ini. Dan juga isu mengenai dari saham NCKL ini ya, kita akan bahas semua. Dan kami sudah mendapatkan data-datanya ya yang akurat mengenai dari saham NCKL ini ya. Jadi bagi kalian jangan di skip video kali ini agar kalian tidak gagal paham ya. Sebelum kita membahas mengenai hal ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Adapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Oke. Langsung saja kita akan membahas secara teknikal dulu mengenai dari NCKL atau Trimegah Bangun Persada. Dia waktu IPO, ini kan saham yang baru IPO, dia IPO di tanggal 4 April kemarin ya. Dia harganya itu rada mahal dan dia dinaikkan terus dibanting ke bawah ya. Dia waktunya distribusi. Kenapa mengenai hal itu ya? Karena kalau dihitung-hitung ini bandarnya memang masih distribusi, sisi lain dia masih punya barang di saat waktu IPO karena saham NCKL ini adalah harga saham yang paling mahal, jadi mereka memang diturunkan dahulu. Namun tak masalah ya, kalian bisa lihat ya dari dana transaksi ini ya. Kami melihat dari sisi volume ya, kami mempraktekkan dari sisi volume. Volume ini adalah yang sudah kami riset. Ini mungkin satu sisi yang valid ya mengenai dari volume, karena dia bisa dihitung berapa jumlah bandar ini narik, berapa bandar ini mengakumulasi, dan dia net sell itu dapat berapa, ini bisa dihitung ya mengenai hal ini ya. Jadi memang satu sisi dari saham NCKL ini masih turun. Kalian hitung saja ya di harga ini ya, ini baru keluar 2 miliar, terus ini ya, ini nanti ditambah dikalkulasi average dapatnya berapa. Dan di sini juga ketika ini turun ini juga diakumulasi ya, namun masih tipis-tipis ya, seperti itu. Kapan waktu pullbacknya min ya? Ini secara logika ya, secara akal sehat, ketika saham ini mau diangkat kembali, jadi ada satu dulu ya yang harus diwajibkan dari bandar ya. Dia harus mengakumulasi cukup banyak dulu, barang dulu ya. Akumulasi cukup barang dulu ya. Setelah dia sudah berhasil mengakumulasi dalam time frame waktu tertentu, ya, nanti dia akan menaikkan kembali. Ya, seperti itu. Ini yang saya riset selama 7 tahun yang lalu ya. Oh, jadi cara berpikirnya market metro itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang dia dibawa turun dahulu ya. Mila, terus saya nyangkut nih pas waktu di harga 1470 ya, bagaimana? Yang pertama menurut saya ya, kalian harus tentukan trading plan kalian ya. Ketika kalian nyemplung di dunia pasar modal atau nyemplung di saham NCKL ini, kalian itu tentukan dulu ya. Kalian itu mau invest, swing, atau ke trading. Ya, seperti itu. Kalian harus tentukan itu dulu. Nah, ini problematika di beberapa para trader ya, khususnya trader pemula. Ya, ketika dia mau terjun di dunia pasar modal atau terjun di saham NCKL ini, dia nggak menentukan dirinya sendiri ya. Dia itu mau ngapain ya? Apakah jadi
investor dadakan seperti itu. Jadi kalian harus tahu dulu ya. Jadi untuk memanage memanage portofolio kalian itu, kalian harus mengerti hal itu semua ya. Ketika kalian mau invest atau ke swing ya, kalian belinya itu nyicil ya. Namun kalau untuk trading, kalian juga harus berani dalam hari ini, juga berani ngambil keputusan, juga berani ngambil resiko ya. Cut loss, batasi resiko. Ini misalkan waktu diangkat dia sudah jebol supportnya ya di area 1200 ya, kalian harus berani cut loss ya. Itu kalau misalkan itu ya. Nah, terus kalau terlanjur gimana ya? Kita nanti dicek ya mengenai dari fundamental dari NC kali ini. Ini masih ada growth apa enggak? Tapi kalau secara teknikal ini bandar itu masih pungut kembali ya barangnya. Dia enggak terlalu volatil, namun dia pungut kembali. Ini, namun pungutnya enggak terlalu lama-lama. Ini juga mayoritas para bandar atau market-maker itu mereka pakai teknik itu swing. Nah, dan juga invest seperti itu. Ketika turun ya ini diakumulasi. Ya. Ketika turun ya dia masih akumulasi. Jadi tukar-tukaran barang. Ini net sell berapa? Jadi ada hitungannya. Jadi enggak serta-merta bandar itu cuma asalan kayak kita volatil dan lain sebagainya. Enggak ya. Seperti itu. Bahkan trader pun juga mereka seperti itu teman-teman ya. Trader itu bermain di saham-saham pilihannya sendiri atau indeks pribadi ya. Mau cuan berapa miliar itu mudah sekali main ya. Mudah sekali. Mau cuan 3 miliar, 5 miliar itu mudah sekali ya bagi scalper. Karena dia main di sahamnya sendiri. Dia sudah punya barang cukup banyak sendiri. Makanya ketika diangkat banyak yang kena FOMO, banyak yang ngikut ketika masuk di running trade, jadi ikut tak gitu. Jadi mereka asik aja. Tukar-tukar barang di situ asik aja kayak gitu. Nanti setelah naik ke atas, spread, nah dia dibiarkan dulu, namun diakumulasi dikit, akumulasi dikit ya. Dan ini sudah turun 2 hari ya, dan ini kalau kita lihat dari rata-ratanya dia maksimal itu net sell itu sekitar 4 hari ya. Dan rata-rata 4 hari lah maksimal, ini masih 2 hari masih. Dan untuk support kuatnya yang bagi belum ya, yang bagi belum masuk kalian tunggu saja dia di area 8.406 ya, dan juga di harga 8.069 serta di harga 879 ya. Untuk target sellnya bagaimana? Di area 913 jangka pendek, terus di 955, dan untuk jangka menengahnya ada di harga 1109 dan juga di harga 1429. Ingat untuk saham NC kali ini tipenya untuk swing dan juga untuk invest ya teman-teman ya, karena sisi lain saham ini volatilitasnya itu cukup kecil dan volumenya cukup gede ya. Untuk mengangkat saham seperti ini juga butuh modal yang gede juga ya, bandarnya juga harus butuh modal besar ya, seperti itu, sekitar berapa ya, 300 miliar. Mungkin ini ada kena efek ya. Kita lanjut ke stock price-nya ya teman-teman ya. Nah, ini kalau di konten ini kita memgambarkan secara data real ya. Jadi bukan sebagai angan-angan, namun kita secara data real ya kita paparkan. Jadi bagi kalian pemula itu mudah ya mengamatinya seperti itu. Di sini ya, apa yang saya katakan ya, bahwa saham NC kali ini frekuensinya itu kecil, sekitar 1932, dan volumenya rada gede ya, sekitar 144.000, dan nilai transaksinya mencapai 12 juta ya. Ini angka ini sudah disederhanakan pakai aplikasi ini ya, pakai dari Hotmirai, dan dia dibuka di harga tadi itu di harga 880 dan high-nya ada di 905, ada low-nya ada di harga 860. Dan di sini ya kalian bisa fokus di ini ya, papan akselerasi ini ya, di bid overnya ini. Di sini bidnya ada 91.000 dan overnya ada 53.000. Ini bandar juga ya. Ini masih mengakumulasi nunggu 10.000 lot. Ini 10.000 lot, 10.000 lot, 10.000 lot. Seperti ini ya teman-teman ya. Namun ini diganjel ya sekitar 17.000 lot ya. Ini ketika dia mengakumulasi dia diganjel, biar tidak boleh naik dulu ya, bandarnya pengen mengakumulasi dahulu ya. Tunggu, kita lihat fokus ya, kita fokus di ini down high-nya ya. Ini diakumulasi pelan-pelan, jadi mereka akumulasinya pelan-pelan. Ini juga ya, ini diikuti para retail ya, mungkin yang kena cut loss dan lain sebagainya
ya kayak gini teman-teman ya. Ini transaksinya ada nih ya. Memang dia turun terus mengenai hal ini. Ya, kalian bisa lihat ya. Dan kita juga akan cek asingnya ini bagaimana perannya mengenai dari saham NCKL ini. Ya, asingnya distribusi. Ya, distribusi. Kenapa kok distribusi? Karena sisi lain asing ini sudah dapat harga barang di IPO. Ya. Jadi mereka jualan terus ya. Dan ini kenapa saya bilang untuk saham NCKL ini dia untuk Samsung dan juga untuk Invest karena dia kenaikannya itu nggak begitu tinggi ya. Ini maksimalnya cuma 6. Ini bandarnya sudah punya barang ini di sini ya. Baru masuk ini juga 6. Ya, seperti itu. Kita kira mau dihitung nggak ya? Ini ketika mau net sell ini berapa ya? Ya, ini kita mungkin cek di order buy order ya. Nah, kita cek ya. Bandarnya itu dapat berapa sih kalau misalkan dia mau guyur ini ya di stock price ya. Kita akan buktikan dulu ya. Jadi ini sebagai edukasi pada kalian ya. Misalkan dia mau narik ini sekitar mau naik ke harga 900 ini butuh 51.000 lot. Price harga 915. Ya, nanti langsung kalau mau naikkan barang ini juga harus dihitung juga seperti ini. Ini volumenya 51.600, 51.700. Ya. Butuh berapa sih? Sekitar 4 miliar. Ya. Jadi kalau modal bandar itu enggak cuma 4 miliar ya. Jadi dia biasanya punya stok cadangan sekitar 200 miliar, 300 miliar ya. Dan mereka nggak pakai akun kayak gini ya. Nggak pakai, ya mungkin ada sih pakai akun ini seperti ini. Cuman ya biasanya akun-akun rada gede ya. Jadi ada ini kan kelasnya yang 10 juta ya. Dan nanti ada yang buka akun yang versi berapa itu, ada yang 100 juta, bahkan ada yang 300 juta. Dan itu untuk fee transaksinya juga ada diperkecil ya seperti itu. Jadi ini kami sudah paparkan tadi sekitar 4 miliar ya. Bandar mau guyur lagi di jam ini ya. Kita cek ya. Ini secara rasional ya, secara rasional. Jadi kita view ke edukasi. Ini offernya cuman 199.000. Ya, ini offernya. Ntar berapa sih? 820. 199.111 ya. Bandar akan dapatkan berapa kalau misalkan keguyur ke 500 ini? Ya, ini sekitar 16 miliar saja. Ya, jadi ngeri. Jadi sebenarnya kalau mau untung 1 miliar, 3 miliar, 5 miliar itu mudah bagi bandar, itu untung mudah ya. Cuman mereka itu yang sulit di dunia pasar modal itu adalah modalnya. Nah, jadi mudah sekali kok uangnya. Tinggal berapa kalian manajemennya seperti itu ya. Jadi semua itu bukan orang-orang bodoh di sini tuh ya. Ya, apalagi kenapa kok saya menjabarkan ini ya? Karena saya dari akademisi ekonomi, jadi menghitung juga secara nasional. Kita harus memaparkan kepada masyarakat Indonesia juga seperti hitung-hitungannya ya. Bukan malah dia bukan dari basicnya ini dan lain sebagainya. Dia pakar hukum tapi kok jelaskan sini. Ya udah, dia lebih baik debat saja. Tapi kan kalau saya ini memaparkan secara realnya ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kalian mau ngebandarin, latihlah skill kalian. Mungkin ya buat latihan 100.000 enggak masalah pakai akun-akun yang kecil. Oh, jadi seperti ini. Jadi kalian sudah mengerti indeks-indeks kalian, atau ini pasar saya, misalkan NCKL ini pasar saya. Ya udah kayak gitu. Pungut lagi. Setelah itu ya tinggal guyur saja. Ya, jadi enak ya seperti itu. Jadi investor, benar-benar pure investor. Seperti itu. Kita akan cek lagi ini sudah keluar belum ya mengenai dari ini NCKL ini. Untuk NCKL ini sebenarnya bukan dari pasar kami ya. Jadi kita akan membedah menggunakan secara realistis seperti itu.
Dan ini finansial belum dia publik ya. Dan ini dulu harga IPO-nya ada di harga 1.250 dan dia sudah turun harga 500 ya. Silahkan kalian itu mau niatnya itu invest atau mau swing, bisa diakumulasi dan lain sebagainya. Namun untuk trading kalau misalnya udah nyangkut ya bisa di average kan dia baru IPO. Ya. Dia termasuk dari metal mineral ya, dia kenakan dampak ya, apalagi dari sektor energi itu dia itu turun ya, seperti itu. Wah, udah 15 menit, enggak masalah ya. Kita ke skip ke isunya. Mulai dari saham NC kali ini kita sudah dapatkan dari CNBC Indonesia ya. Nah ini anjlok ke 800 tanggal 24 Mei ya, bahwa harga saham emiten nikel Trimegah Bangun Rencana NCKL anjlok nyaris, jadi nikel ya kena ya, tambang ini. Berangkat di level terendah melantai listing pada April lalu. Berdasarkan data efek ada 800 juta saham ya, dalam belakang ini masih ada 1 juta antrian beli yakni di harga 800 saham. Sembilan level tertinggi di area listing di angka 1445 saham pada April cenderung nyungsep ke bawah. Hasil tanggal tersebut saham ini sudah merosot 30%. Tidak masalah, turun tidak masalah ya teman-teman ya. Itu. Tapi untuk saran saya untuk saham ini tidak layak untuk trading sih, lebih ke swing ya, seperti itu. Enak untuk ngeguyur ya, seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Kalian terus berlatih ya teman-teman ya. Jadi kalian juga harus belajar mandiri. Jadi saya di sini bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling ahli ya, tapi kita lebih ke sharing ya kepada kalian ya. Saya juga masih ya bukan seberapa dari benar-benar yang lain ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Apabila kalian pengen sibuk kerja atau dan lain sebagainya, silakan kalian bisa gabung di grup YouTube kami. Ya, di situ nanti kalian gabung saja dan manfaat yang kalian dapatkan adalah rekomendasi saham yang masih cocok untuk besok. Dan di situ kami sudah menentukan untuk target price kalian itu 1-3% dan untuk stop lossnya 1-3%. Kenapa? Apabila kena guyur, barangkali ada yang satu grup itu kena sudah punya barang di bawah dan lain sebagainya, nanti kalian bisa itu ya namanya apa? Termanage resikonya. Jadi no problem. Kami tiap hari rekomendasi terus. Jadi gabung saja seperti itu ya, bersama para trader yang kena nyangkut yang lain ya. Dan akhirnya mereka gabung di grup kami, akhirnya bisa cuan konsisten. Seperti itu ya teman-teman. Semoga channel ini bermanfaat. Silakan like atau komen dan share ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.